terima itu karena sudah divonis bersalah kan, dan inkrah ya. Itu semua berawal dari mana? Dari review. Dan itu di surat dakwaan ditulis. Artinya review ini ya bisa berujung pada perbuatan pidana loh. Oke, tadi sempat disinggung Dr. Andreas, memang regulasinya BPOM, tapi tidak tepat dan tidak kuat. Tidak tepat karena tidak ada parameter tertentu yang disertakan, kemudian tidak kuat karena sanksinya begitu lemah, karena masih ada aja yang suka review-review dengan nama, atas nama masyarakat gitu loh. Jadi kalau misalkan review ini masih diteruskan ya, ini kan bahaya. Akan ada Nikita Mirzani berikutnya, akan ada DRG berikutnya. Aku mencerminkan ini tentang dengan kejadian yang sebelumnya ya, yang baru aja terjadi tahun kemarin ya. Kan ada pemerasan disertai pencemaran. Awalnya dari mana? Dari review. Ya kan? Nah, kalau tidak mau dikatakan tidak mau dikatakan ini ditunggangi atau ada motif-motif tertentu di balik mereview ini, ya harus benar-benar terbuka dong. Nggak ada pemerasan. Di Ica mana ya? Kalau aku Mr. Blind, dari misalnya aku nih di sisinya DRL lah, misal nih contoh nih, aku di sisi DRL, aku tuh gugat BPOM. Aku akan gugat dia atas aturan-aturan dia. Karena yang pertama itu BPOM, harusnya tuh BPOM yang selaku regulator terhadap barang kosmetik, bahan pangan dan kosmetik atau obat-obatan. Dia dulu nih yang ngapain aku nih. Dia duluan yang ngapain produk-produkku, bukan kepolisian. Polisi itu kan nggak ke ini kan lebih spesifik, itu kan misalnya kayak inilah ya, lebih spesial khusus lah. Karena mereka punya PPNS-nya. Mereka punya protapnya itu bagaimana, apakah ini sanksi administratif kah, apakah surat peringatan kah, apakah sanksinya seperti apa, misalnya yang ditemukan, yang aku tahu ya, aku nggak terlalu paham ya untuk produk-produknya DRL, ada white tomato yang dikatakan itu isinya tidak ada white tomatonya. Nah artinya kan dokter beli nih produk, kan begitu ya Mr. Blind, kalau salah dikoreksi, dia beli kemudian tidak dicek, tidak ada white tomatonya begitu. Nah sehingga harusnya itu dia melaporkan ke BPOM dulu, atau walaupun misalnya ke ini ya ke kepolisian itu harus lempar ke BPOM dulu. Kenapa? Karena kan ada uji sampelnya sesuai dengan protap mereka. Apakah memang di dalam DEP 1, 2, 3, dan 4 itu ada white tomato yang ditulis kemudian diproduksi tidak ada? Nah, kalaupun misalnya dia tulis nih di dalam DEP 1, 2, 3, 4 ada white tomato kandungannya. Saat diproduksi ya keluar notifikasi, diproduksi itu muncullah barang-barang yang sudah bisa dijual ya, dimarketkan. Itu ada uji sampel lagi Mr. Blind, ada mungkin 5 atau 10 sesuai dengan batch-nya disimpan, sesuai dengan aturan BPOM. Nah, waktu penyimpanan itu harusnya BPOM datang menguji kembali, sesuai nggak sama DEP-nya. Kalau sesuai, edarkan tuh semuanya boleh. Kalau tidak sesuai, kenapa ini tidak sesuai? Mungkin mesinnya kepanasan, atau ininya seperti apa, atau ada bagaimana. Nah di situ harusnya mencegah agar tidak terjadi ini semua. Ini BPOM jangan begini terus. Kalau begini semua sikut-sikutan, semua kan ribut. Nggak usah ada BPOM kalau begitu. Betul itu. Halo Dokter Janet.
Malam semuanya. Malam. Dokter Janet, Dokter malam Andreas, semua malam. Mbak Ica. Selamat malam semuanya, teman-teman yang di bawah. Ya, Dok, Tumben nih, Dokter Andreas sekarang mau koma lagi. Kan case-nya udah baru, yang kemarin udah males dok, karena udah itu aja kan, bosen. iya benar. Yang kemarin udah close lah. Sekarang kita yang baru nih. Yang Yang baru, kemarin yang baru. ya, yang baru aja yang harus kita suarakan gitu ya. Gitu, Mr. Blind. Kalau aku ya di pihaknya, misalnya aku di timnya DRL misalnya ya, aku akan gugat itu BPOM. Mana aturanmu? Aturanmu begini loh. betul dok. Jadi memang secara prosedural ya, barang itu beredar kan ada izinnya. Oke? Siapa yang memberi izin? Tentu saja BPOM. Ya kan? Artinya sebelum barang itu beredar, itu kan sudah diperiksa oleh BPOM. Ketika dia beredar, maka sudah diizinkan, bukan begitu ya? Jadi kita Benar. pakai logika sederhana dulu aja, ya, sebelum kita masuk ke substansi perkaranya. Artinya perannya BPOM itu sangat besar di sini, ya kan? Jadi Betul. bukan menyalahkan BPOM ya, BPOM harus bersuara dan bertanggung jawab dulu. Salah Mr. Blind. BPOM itu kalau udah begini, dia harus mengikuti dinamika yang ada, Mr. Blind. Nggak bisa tidak. Kalau misalnya dia punya protap nih, ya Mr. Blind ya, step by step lah kita coba ikutin ya. Saat pelaku usaha mau mendaftarkan produknya untuk bisa dinotifikasi, artinya ada administrasi yang harus dipenuhin, misalnya SIUP, NIB, NPWP, mungkin itu dulu pertamanya, ya. Kemudian hak paten merek, kemudian formulasi dan semua segala macam. Masuklah tuh DIP 1, DIP 2, 3 dan 4. Diluluskanlah nih, keluarlah ini Mr. Blind nomor notifikasi. Ya, nomor notifikasi berarti siap edar nih. Waktu dia mau mengedarkan, dia kan memproduksi nih pabriknya. Nah, di situ kan dia mulai mengawasin Mr. Blind. Dia harus mengawasi dong. Sama kayak BPJS Mr. Blind. BPJS kan ada di setiap rumah sakit. Usernya rumah sakit. Nah, BPOM-nya ada nggak di pabrik itu? Dicek dong. Jangan udah diproduksi, sudah bisa diedarkan, tiba-tiba bermasalah. Di-review orang, begini segala macam. Jangan begitu kerjanya. Ya ikutin dinamika saat ini terjadi. Ada nih orang oknum-oknum yang licik, picik, sinting, gila, kan gitu. Ya kita bikin nih skaknya di sini biar tidak terjadi. Itu solusi, memberi solusi kepada masyarakat sehingga masyarakat tetap percaya sama BPOM. Bentar dok. Ini kalau typingan kalian nggak bener ya, sorry. Bakal aku mute. Ini apa namanya, ini si lupa nih kayaknya, ini orang sinting nih dari tadi ketak-ketik nggak ada bukti, ini sampah deh, ini pasti Nih, anak tolong sial Ica yang dong. terlahir sial Iniin yang typingannya. jadi sampah, lahir udah apa namanya, dilahirin sama ibunya untuk jadi sampah. Blok dong, kita nggak usah Ya. kasih ruang yang kayak begini-begini nih. Kalau mau nyampah di sana aja, Cak. Kita harus screening. Jadi Begitu. kita fokus kepada Pembahasan. apa yang disampaikan sama dokter. Nah, kalau ini sampah-sampah followernya si dokter tifu-tifu nih, suruh komen aja, ngebelanya di roomnya aja, jangan di sini gitu. Benar, udah. Jangan di sini. Kita fokus. Setuju dengan dokter Andreas tadi. Memang buat BPOM ini nggak ada nyali. Harusnya ini kan produknya dia yang diacak-acak sama si Samira. Bener dok. Harusnya ya dia yang marah ya. Kenapa kita nih yang ngingetin terus? Rasanya bosan juga ya ngingetin BPOM ini. Saya juga setuju tadi dokter Andreas bilang, udahlah para dokter ini balik lagi aja kepada seharusnya jadi dokter. Jangan begini gitu. Apa yang dokter ucapkan, air putih aja bisa dipercaya kalau itu obat, itu benar gitu. Cuman ya aku rasa kalau dokter yang punya pikiran waras juga nggak akan berlaku seperti si dokter tipu-tipu ini ya. Menurut aku gitu sih. Cuman ada satu yang begini kok. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat mana yang boleh kita percaya, mana yang enggak gitu. Lanjut.
Tuh, Dokter Janet, tolong dong Dokter Janet. Begitu. Jadi kita nggak bisa hitam, kita nggak bisa di tengah-tengah, Mister Blind. Jadi kita tuh kalau memang ya hitam-hitam, kalau putih-putih gitu loh. Jadi di tengah-tengah itu tidak ada. Ya kalau misalnya iya. saat ini si Bipomnya nggak bisa memberikan solusi terhadap kehebohan dan keributan masyarakat Indonesia ini, ya harusnya udah bubar itu Bipom, gak usah ada, biar kalian kelahi semuanya, kan gitu, biarkan saja. Betul. Serahkan Bubarin ke pihak aja. kepolisian. Bubarin aja, Gitu. bubarin. Bener. Iya. Kalau cuman satu sih dok, sekarang ini yang memang bener-bener owner ini kan tinggal si Samira ya. Yang lain-lain kayaknya udah enggak ya. Tapi memang justru si Samira ini yang selalu bikin keonaran dan masih dari di atas bulan Mei aja yang sudah ada aturan tidak boleh mereview, itu dia masih mereview beberapa skincare tuh. Itu kayak, mohon maaf ya, kayak si Samira ini nggak nganggep Bepom gitu, kayak Bepom ini dianggap sampah aja sama dia. Itu menurut saya ya. Betul Kak Fitri. Artinya seolah-olah Bepom ini nggak ada apa ya? Nggak ada fungsinya, nggak ada fungsi. Nggak ada fungsi, dan setelah nggak ada fungsi, nggak ada legitimasi apa-apa. Tuh. Nah, karena kan dari awal nih, mohon maaf ya, dari kasus yang kemarin aja kita selalu menginginkan apa sih? Ayo dong, ketegasannya Bepom ini gimana? Ya kan? Balik lagi ya, semua itu berawal dari review gitu loh. Kalau reviewnya liar kayak begini, ini kan jadinya aneh. Lalu masyarakat dijadikan member. Ini atas nama masyarakat, ini pahlawan, membongkar bla bla bla. Faktanya yang membongkar ini juga produknya bermasalah. Terus wajah ekosistem bisnis di Indonesia kok kayak begini? Kan gitu kan? Nah, kalau misalkan tadi bilang Bepom seperti tertidur, jangan-jangan Bepomnya benar-benar pingsan. Soalnya ketua Bipomnya ini kebanyakan bersosmed. Dikit-dikit sosmed. Dapat pencapaian FIU, dapat pencapaian dari WHO, sosmednya di pribadi. Mungkin Itu dia kan mau punya jadi Bipom. influencer juga dok. Besok-besok Ya dia harusnya kalau udah nggak jadi akun ketua Bipom aja dong. Iya, besok-besok mungkin kalau udah nggak terpilih jadi ketua Bepom, dia mau mereview juga kayak Samira. Makanya diem dia. Gini yang juga aneh ya, ketika misalkan jujur review itu, ketika benar ya, review yang benar, itu maka akan berfokus pada produk. Oke? Tapi yang kita lihat saat ini ya, review itu kan bukan tentang produk aja. Iya. Tentang pemilik produknya juga di-review. Jadi intinya, Mr. Blind, intinya itu udah jelas ya. Di dalam pasalnya yang 435, Mr. Blind, itu kan jelas dia bilangnya kan, sesuai dengan standar, Betul. dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu. Siapa yang mengeluarkan itu gitu loh? Apakah pihak kepolisian, penyidik? Tidak, Bipom yang punya itu. Maka Nah, ini standarnya. harusnya administrasi gitu loh. Betul. Nggak bisa yang begitu. Makanya kan pihak DRL ini harus kuat. Kuatnya apa? Ini sanksi. Kalaupun aku punya terjadi ini produkku gimana, harusnya aku dapatnya itu ke Bipom dulu, bukan ke polisian. Jadi kenanya sanksi administratif. Kalau kayak gini ya, Kan PT sanksi Unilever. administrasi kan sudah dok. Kan Kalau produknya- begini ya, Mr. Blind, PT Unilever pun bisa dipenjara itu semuanya, Mr. Blind. Nggak percaya, cek aja semua produk mereka, pasta giginya, Sunsil, conditioner, cek deh semuanya. Aku yakin nggak sesuai. Karena udah perpindahan. Ada yang jual di warung, ada yang jual di pinggir jalan di lampu merah. Ada yang jualnya produk ini di Indomaret.
di Indogrosir, di Alfamart, Transmart, bisa kita pastikan semua itu sama. Betul. Betul, Dok. Nah, makanya ketika pengawasan ini berjalan dengan baik, dia memberikan solusi. Oh, ini ada ditemukan begini nih PT Unilever, ada ditemukan begini nih Richard Lee. Nah, perbaikin yang di sini ya, kita investigasi nih, mulai dari hulu sampai ke hilir. Oh, ternyata di sini nih salahnya. Mesinmu harus di-upgrade nih atau diperbaikin. Ada kesalahan nih di suhumu di sini ya. Perbaikin. Gitu, bukan tiba-tiba kucek-kucek menipu masyarakat, harus dipidana, merugikan masyarakat, nggak begitu. Emosi jadinya kalau cerita begini. Nah, terus kan menjadi rumitnya persoalan ini ya, seolah-olah tidak ada akhirnya. Jadi di skincare ini ya, di dunia usaha skincare ini jadi rancu semuanya. BPOM yang punya regulasi ya sebagai regulator melempem ya, kemudian ada orang yang mengaku reviewer ya, mengatasnamakan masyarakat, bisa secara leluasa mengangkangi. Nah ini ya, aku ingin mengatakan bahwa si reviewer ini mengangkangi tugas pokok dan fungsi si BPOM itu sendiri. Kok BPOM-nya diam aja? Dia bisa mengatakan, wah ini overclaim, wah ini berbahaya, wah ini menipu masyarakat, wah ini. Yang terpenting itu sebenarnya yang telaknya Mr. Blind sudah diberikan sanksi administratif oleh BPOM, tapi dilakukan kembali dengan hal yang sama. Nah itu bisa majulah ke ranah pidana. Itu baru betul. Sudah diberikan nih sanksi administratif nih. Nah, dilakukannya kembali dengan hal yang sama, serupa persis. Memasukkan nomor NA untuk produk yang berikutnya dan sama. Nomor NA-nya sama. Nah, itu silakan langsung tindak pidana. Karena itu sudah ada itu yang dilakukan jejaknya. kan nanti mau dilaporin. Ya, itu udah ada jejaknya, udah ada sanksi administratif. Nah, ketika ini tidak diikutin sanksi administratifnya dan dilakukan kembali, masukkan ke ranah pidana. Begitu baru filter yang benar. Jangan semua produk yang tidak sesuai, yang kita daftar misalnya tiba-tiba tidak sekian persen. Lagian ya para dokter ini ya, sorry aja sejawatku ya, gak ada urusan kalian ya. Aku ya, kita sama lah semuanya ya. Gak pernah kita dipelajarin, bahkan itu obat aja ya Mr. Blind, kami memproduksi obat pun kami tidak diajarin. Gak ada SKS itu kami. Konon lagi persentase nih ya, niacinamide, tidak ada itu kami dipelajarin. Jadi nggak usah sok pinter-pinteran. Tapi dokter, aku mau tanya dong, kan aku kurang paham nih ya aturan dokter itu. Kan kemarin aku komen tuh si Samira ini mereview mengendorse lah ya suplemen. Suplemen itu kan dibolehin juga kalau dokter itu mempromosikan suplemen. Menurut aku, setahu aku nggak boleh. Apakah menurut dokter boleh? Kan dia ngoceh tuh, so tahu katanya apalah bla bla, bales tuh komenan aku. Emang boleh dia mempromosikan approve suplemen di luar skincare ya? Gini Kak, jadi sebenarnya dokter itu pada masanya dulu dipegang oleh MKDKI dan IDIGA dulunya. Nah, maka keluarlah itu namanya kode etik kita sebagai dokter yang dikeluarkan oleh MKDKI. Nah, saat ini MKDKI sudah tidak ada, Kak. Karena udah Undang-Undang Kesehatan terbaru. Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023. Nah, kita nggak punya MKDKI lagi. Yang ada MDP, Majelis Disiplin Profesi. Dan organisasinya bisa lebur, ada ID, ada PDSI dan lain sebagainya. Sehingga etik itu tuh udah pincang, Kak. Udah nggak ada lagi yang menjaga etik itu. Karena suratnya dari MKDKI sudah tidak ada, gitu Kak. Enggak, secara etika dibolehin nggak bisa kan? Tidak diperbolehkan, Kak. Apalagi seolah-olah suplemen itu seperti obat. Misalnya ini bisa mengobatin ini, itu tidak boleh. Nah, apalagi kalau misalnya kita
menjadi brand ambassador suplemen, obat-obatan nggak boleh. Makanya nih denger ya followernya si Dokpeng ya, nih dokter yang ngomong ya. Saya kan komen tuh nggak boleh loh, dia dalam aturan nggak boleh loh dokter ngiklanin itu. Ngoceh-ngoceh dia. Nggak tahu katanya. Kesel dia. Kesel dia. Pokoknya siapapun skincare yang yang di review sama si Samira ini, aku akan mirroring. Jangan dibeli, udah pasti itu titipan. Bisa jadi skincare-nya nggak bener juga kalau yang dibagus-bagusin. Nah, itu Jangan dia. dibeli. Itu yang aku maksudkan Kak Fitri, Dokter Andreas, Dokter Janet ya, Ca. Yang aku maksudkan tuh begitu. Ketika ada seseorang reviewer kemudian mengapprove, ya, seolah-olah barang itu bagus, ya. Sementara nggak ada bukti kemanfaatan khasiatnya pun juga dia nggak bisa buktikan apa-apa. Jadi approve-nya dia itu berdasarkan apa? Lalu kemudian misalkan dengan kasusnya DRL ini ya, yang tadi juga aku sempat bilang di awal itu, kalau dia mereview kemudian dia pernah melakukan perbuatan yang sama, di Komal sebelumnya aku sempat bilang, kalau dia sibuk ngelaporin punya orang, yang ngelaporin punya dia siapa? Nah syukurnya, alhamdulillahnya ya, ada satu, nah ini beneran masyarakat nih, karena dia bukan pelaku usaha skincare. Netral ya, Oke? netral. Netral, iya. Karena tendensinya nggak ada kalau dia bukan sebagai brand owner, oke? Dia bukan pemilik produk, dia bukan pengusaha skincare. Nah, ketika dia melaporkan, ini yang harus kita dukung. Jadi ada perimbangan gitu loh. Jangan seolah-olah ada satu tokoh, ada satu figur ya, ada satu orang yang benar-benar kewenangannya udah melampaui semua APH di Indonesia ini. BPOM dia kangkangin, polisi dia dahuluin, nanti ya tanggal sekian atau hari sekian sudah ada tersangka, kok dia tahu? Nah ini yang potret yang kayak begini yang harus kita luruskan, maksudku, Benar. supaya media sosial ini juga nyaman gitu loh. Kemarin kita sempat bilang bahwa NM ya kan, nggak ada MM selama 1 tahun ini, untuk yang huru hara relatif aman. Tapi orang yang ngakunya NM dalam versi syariahnya katanya, kan dia sempat mengaku begitu juga. Nah lalu dia bilang gitu, review-review yang dia lakukan itu selalu memilah dan memilih. Nah ini yang aku takutin, bukan aku takutin ya, aku khawatirkan. Ini merupakan motif persaingan usaha yang tidak sehat. DRL ini mungkin orang yang pertama, atau mungkin orang yang kedua, orang yang ketiga, tapi akan ada DRL berikutnya kalau review itu tidak ditertibkan. Dihentikan dan ditertibkan lah minimal. Oke. Karena bahaya. Memang anaknya. Gini ya, semua itu berawal dari review. Oke. SS, DRL, Dr. Reza, DRG, ya. Itu kan semua berawal dari review. Iya kan? Ini kita bicara fakta dulu aja. Sudah ada perbuatannya, sudah ada perkaranya, dan sudah ada putusan inkrahnya. Berawal dari review, kemudian berujung pada perbuatan pemerasan disertai pencemaran. Dengan pemerasan. Pemerasan disertai pencemaran. Apa ada jaminan kalau review seperti ini tidak ditertibkan atau tidak dihentikan? Ada jaminan nggak akan ada DRG berikutnya? Saya boleh komen? Boleh, Dokter Jan. Boleh dong. Jadi kalau menurut saya jelas yang ini yang nggak benar ini BPOM. Ya karena ya seperti yang dikatakan sama Dokter Andreas tadi,
Jadi Bepom ini dilecehkan seperti ini dengan dokter. Dan dia ini kan sudah berjanji awal Januari 2025 kemarin dia akan menindak. Aturan sudah dibuat, kan begitu. Tapi sampai sekarang mana? Dokternya masih mereview terus, ya kan, masih injak-injakin produk terus, begitu. Jadi yang nggak benar itu Bepom. Makanya dalam PT saya kan saya mengatakan, Bepom, ketua Bepom, kalau nggak becus, mending mundur. Betul, setuju. Iya kan? Karena dia nggak punya ketegasan, Iya, Dok. nggak punya keberanian. Soalnya Bapak Taruna Ikrar itu sukanya bersosial media, Dok. Iya, dia sibuk cari popularitas sendiri. Dia tidak menyelesaikan masalah ini. Kalau ini dibiarkan begini, jadi liar begini, yang terimbas itu bukan produk per produk loh. Ini ekonomi rakyat loh. Sekarang berapa ribu karyawan yang dipelihara oleh kemarin itu kan Dr. Reza Gladys, ya kan? Sekarang kan Dr. Reza Gladys mulai diserang lagi. Nah, sekarang ini kan Dr. Richard Lee, ya kan? Kliniknya Dr. Richard Lee itu banyak. Dr. Richard Lee juga punya usaha pabrik, ya kan? Nah, ini kalau di di review dengan cara tidak benar, itu kan akan merugikan masyarakat Indonesia. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang bekerja baik di Dr. Richard Lee maupun di Dr. Reza Gladys, itu berapa banyak. Sementara mereka ini juga menanggung keluarga. Jadi berapa banyak orang yang hidup dari penghasilan mereka bekerja di Dr. Richard Lee maupun di Dr. Reza Gladys juga, di Dr. Andreas juga, begitu kan? Seperti itu kan, ada orang-orang yang dihidupi oleh teman-teman kita ini. Jadi ini kalau Bepom nggak tegas ya, mending kita tuntut untuk mundur Bepom ini. Mundur. Karena dia tidak bisa mengayomi pengusaha UMKM di Indonesia. Kita suarakan deh, mundur ketua Bepom ini. Betul, suruh mundur, benar itu. Ya kan, itu yang pertama. Ya, Cari yang lebih tegas ya. Cari yang lebih tegas, itu yang pertama. Ya, yang kedua, Bepom ini takut dengan yang namanya opini masyarakat. Dalam hal ini takut dengan Doktip. Nah, Dia takut. nah Itu. nih. Ya, dia takut dengan opini dan dengan Doktip, sehingga apa yang dikatakan oleh Doktip ya itu yang dilakukan begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya ya kayak white tomato itu, ya white tomato. Sekarang mereka lo koar-koar, kayak si Doktip ini koar-koar, ya kan? Ini loh dia membandingkan produknya Dr. Richard Lee dengan produk luar negeri, ya, yang di situ dinamakan Solanum lycopersicum fructus. Duh, apa sih Solanum lycopersicum itu? Tomat, iya kan? Kalau kita beli tomat, ya kapsul tomat harganya 2 juta. Itu overprice enggak? Coba cek di sosial media. Coba cek di sosial media, tepung tomat putih atau tomat putih powder berapa harganya? Tinggal dimasukin kapsul aja, paling sekilo cuma berapa puluh ribu. Tinggal dimasukin kapsul aja, iya kan? Jadi maksudnya, sekarang kan orang hukum tuh mengatakan, ya kita belajar hukum ya, Dr. Andreas ya. Jadi kita jadi banyak belajar hukum ini. Kan kalau di hukum itu kan ada yang mengatakan, kamu yang mendalilkan, kamu harus bisa membuktikan. Betul. Iya kan? Nah sekarang kalau si dokter detektif itu keluar-keluar, ini loh Solanum lycopersicum harus mengandung Solanum lycopersicum. Lo ngapain minum Solanum lycopersicum harga 2 juta? Iya kan?
Serbuk itu jadi mahal, kapsul itu jadi mahal karena dari yang konon katanya itu serbuk tomat putih itu diekstrak, diambil glutationnya. Itu yang bikin mahal. Tapi siapa yang bisa membuktikan itu serbuk tomat putih yang diambil ekstraknya jadi glutation? Ada videonya dari si Vera itu ya. Si Vera itu yang selalu membela dokter. Vera mah dok, izin dok, sorry. Vera mah abaikan dok, nggak ada kompetensi. Iya, makanya tapi aku mengadopsi apa yang disampaikan di situ. Ya kan dia mengatakan, oh itu loh Certified of Analysis COA. Iya kan? Dia mengatakan produknya Richard Lee itu kalau mengandung Solanum lycopersicum, kenapa kok nggak dicantumkan Solanum lycopersicum? Harusnya dicantumkan Solanum lycopersicum. Terus dia menunjukkan COA sertifikat analisis dari Cold Bio. Cold Bio itu lab internasional yang juga termasuk bahan baku raw material. Nah itu dia dok, sorry dok. Itu yang saya bilang kalau orang yang tidak berkompeten dia akan pintar sekali mengalihkan menciptakan kondisi seolah-olah itu dia seorang yang paling pintar, dia yang paling kalkulator dan segala macam. Makanya dan saya coba begini dok. Ya, saya coba selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu ya biar nggak keputus ya. Jadi si Vera ini mengatakan harusnya Solanum lycopersicum ini nih kayak sertifikat Cold Bio ini, sertifikat analisis dari Cold Bio ini, ya, gitu. Ini kan ditulis serbuk kristal putih. Sertifikat itu menunjukkan serbuk kristal putih. Yang bagian atas sertifikat itu bagian atas product name itu mengatakan produk name-nya itu nama produknya itu glutathione. Sediaannya serbuk kristal putih, nggak ada tuh disebut serbuk tomat putih, nggak ada. Jadi mereka pun gimana membuktikan kapsul yang mereka import itu senilai 2 juta itu gimana mereka bisa membuktikan kalau itu serbuk tomat putih? Sementara sertifikat dari Cold Bio aja nggak berani mengatakan itu serbuk tomat putih. Coba ditulis serbuk kristal putih. Bisa paham Mr. Blind ya? Bisa dok. Ini fakta lagi soalnya. Nah, sekarang BPOM ini apakah melakukan uji lab? Sehingga dia mengatakan bahwa glutathione yang dia di kapsulnya Dr. Richard Lee itu bukan dari tomat putih. No apa sekarang kita masyarakat kita menuntut BPOM ini apa melakukan uji lab? Kan begitu. Betul nggak Dr. Andreas? Ya, setuju dok. Jadi memang sebenarnya itu ya balik lagi ke regulasi yang sudah ada. Ketika memang ada suatu produk yang tidak sesuai dengan komposisinya, BPOM juga nggak akan mengingat semua komposisi yang ada nomor NA-nya. Makanya saya katakan BPOM ini takut dengan opini masyarakat. Coba kita masuk masalah ke masyarakat, kita minta menuntut BPOM, bisa nggak dia membuktikan itu bukan dari serbuk tomat putih? Gitu aja. Iya kan? Ayo, sementara lab internasional aja nggak berani menyebut itu serbuk tomat putih. Di sertifikat analisisnya cuma disebut serbuk kristal putih. Serbuk kristal putih dari mana? Nggak tahu kan, nggak disebut kan? Karena ayo coba saya tanya begitu, mana si Vera berani jawab lagi? Nggak berani kan? Mereka akan mendalilkan, ayo buktikan itu serbuk tomat putih. Nggak ada serbuk kristal putih. Ya kapur aja bisa disebut serbuk kristal putih kapur. Iya kan? Betul. Iya kan? Betul. Nah itu begitu ya.
Jadi BPOM ini nggak tegas, takut dengan opini masyarakat, begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini BPOM kacau kita gitu ya. Seperti itu. Dan apa yang direview oleh dokter itu, ya tadi seperti dikatakan oleh Dr. Andreas itu bukan kapasitas kita selaku dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada sampai di luar negeri pun review dengan menunjukkan hasil laboratorium itu tidak pernah ada. Karena memang standar untuk suatu skincare itu diizinkan untuk diedarkan itu bukan dari uji lab atau kadar dari laboratorium, tapi keamanannya, stabilitasnya, ada bahan baku yang berbahaya atau tidak, kan seperti itu. Nah, kenapa? Karena suatu skincare itu bukan besar-besaran kadar. Bukan besar-besaran kadar, karena suatu skincare itu nggak bisa cuma dinilai oh niacinamide-nya sekian, tranexaminya sekian, nggak bisa. Tapi karena kemajuan zaman, skincare itu kan ada bahan-bahan untuk delivernya, ada bahan aktifnya, ada bahan pencampurnya, ada bahan delivernya, sehingga bahan aktif itu dengan kadar yang sedikit mungkin, tapi dengan deliver yang baik, skincare itu bisa diserap ke kulit kita dengan baik. Nah, itu kan nggak disebut sama si oknum bertopeng. Misalnya gini, Mr. Blind. Halo. Ya dok. Contohnya begini, orang yang kena diabetes. Ya, gula darahnya itu tinggi apa enggak? Gula dalam darahnya itu tinggi sekali. Tapi kenapa kok dia lemes? Karena insulinnya rusak, sehingga gula darah ini tidak bisa dibawa masuk ke otot sebagai energi. Jadi walaupun gula darahnya tinggi, tapi kalau sistem delivernya rusak, maka itu tidak bisa diserap. Demikian juga dengan skincare. Jadi skincare walaupun bahannya sedikit, tapi kalau sistem delivernya itu bagus, maka itu akan diserap ke kulit dengan baik. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter detektif itu, oh ini sekian, ini itu nggak boleh. Nggak bener. Serbuk kristal putih itu apa? Itu lebih umum lagi karena banyak bahan skincare berbentuk kristal. Makanya Kak Cuan ya, tolong ditonton videonya Vera ya, yang mengatakan itu serbuk kristal putih itu sebagai produknya white tomatonya si Doktit. Ya, tolong tanyakan serbuk kristal putih itu di situ apa? Karena di situ menceritakan Solanum lycopersicum, tapi hasil labnya yang ditunjukkan bukan menyebutkan Solanum lycopersicum, cuman menyebutkan serbuk kristal putih, tidak